Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan fluida statis ya. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Sebuah bola memiliki volume 50 cm kubik terapung dengan setengah bagiannya muncul di permukaan air. Hitunglah massa total dari bola tersebut. Nah adik-adik, jika soal ini kita gambarkan ya, berarti kita punya sebuah bejana, kemudian kita isi dengan air. Lalu ada sebuah bola yang kita masukkan ke dalam air ya. Kondisinya adalah setengah bagian dari bola tersebut muncul di atas permukaan air. Jadi ini setengah bagian ya, setengah bagian muncul di atas permukaan air, atau bisa kita tuliskan juga sebagai setengah V ya, yang mana V itu adalah volume total dari bola, yaitu 50 cm3. Maka volume bola yang berada di bawah permukaan air atau yang tercelup dalam air itu adalah setengah V juga ya. Jadi ini setengah V yang di atas, kemudian yang di bawah air ini juga setengah V. Ini adalah volume bola yang tercelup, atau biasanya kita kenal atau kita beri simbol VC ya dek ya. Nah, berapakah massa total dari bola? Bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Archimedes ya. Jadi semua benda jika dicelupkan dalam cairan, maka pada bola atau pada benda tersebut akan bekerja gaya Archimedes yang arahnya ke atas ya. Jadi di sini ada FA. FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya apung. Kemudian benda apapun pasti punya massa, sehingga pada benda tersebut pasti ada gaya berat yang arahnya adalah ke bawah. Nah, gaya ke atas di sini sama dengan gaya ke bawah ya, berarti bisa kita tulis sebagai FA itu sama dengan W ya. Nah, FA itu adalah gaya apung, masih ingat rumusnya ya. Rho cair dikalikan volume benda yang tercelup dikalikan dengan gravitasi. Kemudian W itu adalah rho benda dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan G. Jadi W itu adalah berat benda ya. Berat itu sama dengan massa kali gravitasi. Lah massanya sendiri itu kalau misalkan kita bongkar rumusnya adalah rho kali V ya. Jadi saya tulis ini ya biar ingat. Jadi kalau rho itu sama dengan M per V, maka M itu sama dengan rho kali V ya dek ya. Jelas ya. Nah, di sini gravitasi bisa kita coret. Lalu kita ingat kembali yang ditanyakan adalah massa total. Berarti rho benda kali volume benda, ini tinggal kita kalikan saja ya. Kita kembalikan ke rumus semula. Jadi sebenarnya ini adalah massa benda ya, massa bola. Sehingga massa bola sama dengan rho cair dikalikan volume bola yang tercelup. Rho cair dalam hal ini adalah air itu 1 ya, 1 gram per centimeter kubik. Jadi rho air itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Sehingga di sini rho C sama dengan 1 dikalikan volume bola atau volume benda yang tercelup, ini setengah bagian ya, berarti setengah dikalikan volume keseluruhan dari bola, yaitu 50 cm kubik ya dek ya. Nah, ini sama dengan MP. Maka MP sama dengan setengah kali 50 sama dengan 25 ya, 25 gram. Karena kita mengikuti satuan dari massa jenis air yang kita gunakan ya. Di sini satuannya adalah gram per centimeter kubik, maka hasil akhirnya nanti massa benda juga dalam satuan gram ya. Jadi jawabannya adalah 25 gram. Bisa dipahami ya dek ya. Sebuah benda berat di udara 20 Newton dan di dalam air 18 Newton. Tentukan gaya ke atas oleh zat cair dan massa jenis dari benda tersebut. Nah, adik-adik di sini ada dua soal ya. Yang pertama adalah menentukan gaya ke atas oleh zat cair atau biasanya kita kenal sebagai gaya apung ya. Simbolnya Fa. Dan yang kedua adalah massa jenis benda atau rho B. Nah, jika soal ini kita gambarkan, berarti kita punya sebuah bejana ya, berisi air. Lalu ada sebuah benda jika ditimbang di udara, ternyata beratnya itu 20 Newton. Kemudian jika benda itu dimasukkan ke dalam air dan kemudian ditimbang ya. Nah, ini ada neraca timbang. Ternyata neraca menunjukkan bahwa berat benda di air itu tinggal 18 Newton. Jadi WA itu adalah berat benda di air sama dengan 18 Newton. Nah, selisihnya kemana? Selisihnya itu adalah gaya Archimedes, yaitu 20 dikurangi 18 ya, sama dengan 2 Newton. Jadi logikanya begini deh. Ketika kita punya sebuah benda ditimbang di udara, beratnya 20 Newton. Mestinya ketika benda tersebut ditimbang dalam cairan,
mestinya harus menunjukkan nilai yang sama, yaitu 20 Newton. Nah, kita tahu karena ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam cairan, maka akan bekerja gaya angkat yang arahnya ke atas, sehingga ketika benda tersebut dimasukkan dalam air dan ditimbang, maka beratnya akan susut, sehingga jika ditimbang di udara 20, ternyata untuk benda ini ya, jika ditimbang dalam air tinggal 18 Newton. Nah, yang berfungsi sebagai gaya angkat ya, gaya ke atas oleh zat cair atau gaya apung, berarti selisihnya yaitu 20 dikurangi 18. Atau kalau misalnya kita gunakan rumus ya, berarti FA itu sama dengan WU dikurangi dengan WA. Ya, jelas ya, Dek ya. Jadi selisih antara berat benda di udara terhadap berat benda di cairan atau berat benda di air itu adalah gaya angkat atau gaya apung ya, atau gaya Archimedes juga boleh. Berarti jawabannya yang pertama FA itu sama dengan 2 Newton. Jelas ya? Sekarang kita akan hitung berapakah massa jenis benda. Nah, tentu adik-adik masih ingat bahwa yang namanya gaya Archimedes itu adalah rho zat cair dikalikan volume benda yang tercelup kali gravitasi. Gaya Archimedes ini ketemu 2 Newton. Rho zat cair berarti rho air ya. Rho air itu 10 pangkat 3 ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian volume benda yang tercelup. Di kasus ini berarti volume benda yang tercelup VC ini sama dengan volume benda keseluruhan ya. Jadi kita tuliskan saja di sini V. Kemudian gravitasi itu sama dengan 10. Maka volume benda keseluruhan ya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya dengan menghitung volume secara tidak langsung kita sekarang bisa menghitung berapakah rho dari benda ya, karena kita tahu bahwa rho itu sama dengan massa dibagi volume. Jadi kalau rho benda ya berarti ini massa benda dibagi dengan volume benda. Massa benda kita peroleh dari berat benda di udara dibagi dengan gravitasi. Berat benda di udara 20 Newton, maka massanya sama dengan 2 kg ya. Jadi rho benda 2 dibagi dengan volumenya 2 kali 10 pangkat min 4. 2-nya kita coret, maka rho benda sama dengan 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3. Jadi rho benda di sini sama dengan 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3 ya, atau 10.000 kg per meter kubik. Bisa dipahami ya, Dek ya? Sebuah balok dengan ukuran 2 kali 1 kali 5 meter, berarti volume balok ini sama dengan 10 meter kubik ya, Dek ya. Dicelupkan ke dalam zat cair. Tentukan gaya apung jika dicelupkan seluruhnya ke dalam air dan dicelupkan 3/4 bagian ke dalam minyak. Di sini diketahui rho minyak sama dengan 800 kg per meter kubik. Kalau rho air tentu adik-adik sudah hafal ya. Rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Baiklah adik-adik, ini termasuk soal yang relatif mudah ya. Kita akan coba mengerjakan yang A dulu, yaitu menghitung gaya apung ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Gaya apung FA itu rumusnya adalah rho zat cair dikalikan volume yang tercelup dikalikan dengan gravitasi bumi. Rho zat cair berarti 10 pangkat 3 ya. 1000 itu 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan volume benda atau volume balok yang tercelup. Karena dicelupkan seluruhnya, maka VC sama dengan volume dari balok, yaitu 10 pangkat 3 meter kubik ya. Jadi ini 10 pangkat 3 kali 10 dikalikan dengan 10. Jadi besarnya FA adalah 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton. Paham ya? Lalu kita coba kerjakan yang B. Sama di sini rumusnya, yaitu FA sama dengan rho zat cair kali volume zat cair dikalikan dengan gravitasi. Rho zat cairnya di sini adalah minyak. Maka rho zat cairnya sama dengan 800 ya, 800 kg per meter kubik. Kita kalikan dengan volume yang tercelup. Volume yang tercelup dari balok adalah 3/4 bagian ya. Jadi VC sama dengan 3/4 kali 10 ya, dikalikan dengan 10, gravitasinya 10. Nah, ini sekarang tinggal kita sederhanakan. 800 dengan 4 itu berarti 200 ya. Kalau kita coret 200 kali 3 itu berarti 600. 600 kali 100 berarti 6
kali 10 pangkat 4. Betul ya? 200 kali 3 itu 600, 600 kali 100 berarti nolnya ada 4. Berarti 6 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi gaya angkat yang dirasakan oleh balok jika dicelupkan 3/4 bagian ke dalam minyak sama dengan 60.000 Newton. Ya, 6 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 60.000 Newton. Benda yang masanya 600 gram terapung di dalam air. Jika 1/4 bagian benda muncul di atas air, hitunglah volume dari benda. Ya, jadi pertanyaan di sini adalah berapakah volume dari benda? Nah, adik-adik, lebih enak jika soal ini kita gambar ya. Jadi kita punya sebuah bejana, kemudian diisi air, lalu ada sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air. Dikatakan di soal ya, 1/4 bagian benda muncul di atas air. Jadi kalau kita gambar kurang lebih seperti ini ya, Dek ya. Nah, yang muncul di atas air ini 1/4 bagian, atau bisa juga kita tuliskan sebagai 1/4 dari V ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah volume yang tercelup atau yang berada di bawah air ya. Jadi di sini ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Kalau yang muncul 1/4 bagian, maka yang tercelup tinggal 3/4 bagian ya, atau 3/4 V. Jadi VC sama dengan 3/4 V. Paham ya? Nah, sekarang kita akan gunakan hukum Archimedes. Ya, selalu jika ada benda dicelupkan ke dalam cairan, maka pada benda akan bekerja gaya apung yang arahnya ke atas ya, FA. Dan tentu saja pada benda tersebut akan bekerja gaya berat, arahnya ke bawah. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, FA sama dengan W. FA sendiri itu adalah rho zat cair dikalikan volume benda yang tercelup, kita kalikan dengan gravitasi. Kemudian W sendiri itu adalah rho benda kali volume benda kali G. Ya, maka G-nya di sini bisa kita coret ya, Dek ya. Ingat, tujuan kita adalah menghitung berapakah volume benda ya. Nah, di soal yang diketahui itu adalah massa benda. Jadi rho benda dikalikan volume benda, di sini bisa kita ganti sebagai massa benda atau MB ya. Jadi MB itu sama dengan rho zat cair dikalikan dengan volume yang tercelup. Rho zat cair itu berarti rho air ya. Rho air itu 1000, atau kita pakai satuan kecil aja ya, 1 ya, 1 gram per cm kubik. Kita kalikan dengan VC ya. VC ini kita cari volume benda yang tercelup sama dengan MB. MB-nya diketahui 600. Jadi VC sama dengan 600, satuannya adalah cm kubik. Ya, ingat, jadi rho zat cair atau rho air di sini kita pakai satuan yang kecil ya. Jadi rho air satuan kecil itu berarti 1 gram per cm kubik. Maka nanti hasil akhirnya menyesuaikan. Jadi satuannya bukan meter kubik melainkan cm kubik. Jadi volume benda yang tercelup sama dengan 600 cm kubik. Yang ditanyakan itu adalah volume keseluruhan ya. Nah, volume yang tercelup 600 cm kubik. Jadi di sini VC sama dengan 600 sama dengan 3/4 V ya, Dek ya. Nah, atau di sini VB. Ya, biar sinkron dengan yang ini. Jadi VB sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan dulu, 3 sama berapa ini? 600 ya. Ini jadi 200, sehingga VB sama dengan 800 cm kubik. Jadi volume benda keseluruhan 800 cm kubik. Bisa dipahami ya. Dalam sebuah bejana diisi air, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Jadi ini salah, ini maksudnya 1000 kg per meter kubik. Ketinggian airnya adalah 85 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atm, maka tentukan tekanan hidrostatis di dasar bejana dan tekanan mutlak di dasar bejana. Nah, soal ini sebenarnya telah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita akan coba untuk mengingatkan kembali biar adik-adik semakin paham ya. Jadi yang pertama kita akan hitung berapakah tekanan hidrostatis dari titik yang berada di dasar bejana. pH atau tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho GH, yang mana H itu adalah kedalaman. Jika kedalaman maka diukur
terhadap permukaan cairan ya, terhadap permukaan air. Nah, kebetulan di sini H itu sama dengan ketinggian air ya, karena yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatis di dasar bejana. Jelas ya. Jadi rho air itu adalah 1000, kita kalikan dengan gravitasi 10, kita kalikan dengan kedalaman atau ketinggian air di sini, yaitu 85 cm. Kita jadikan meter ya dek ya, 0,85. Maka 0,85 kali berapa ini? 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 8.500, satuannya adalah Pascal. Mudah ya. Sekarang kita akan coba mengerjakan yang B. Yang B itu adalah menghitung tekanan mutlak di dasar bejana. Tekanan mutlak atau P total berarti tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara luar ya, atau tekanan atmosfer bumi. Tekanan atmosfer bumi diketahui di soal ini sama dengan 1 atm ya, 1 atmosfer. Sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Mudah ya, jadi tinggal kita masukkan saja. Di sini pH tadi sudah kita hitung, ketemunya 8.500, kemudian P0 10 pangkat 5 itu berarti 100.000 ya. Nah, 100.000 ditambah 8.500 itu sama dengan 108.500 Pascal atau 108,5 kilo Pascal. Demikian tadi telah kita bahas beberapa soal berkaitan dengan fluida statis ya dek ya. Nah, untuk membantu channel ini semakin berkembang, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman agar semua teman-teman kalian tahu tentang channel ini. Baiklah adik-adik, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga melalui video ini pemahaman adik-adik semakin bertambah dan belajar fluida statis semakin mudah. Baiklah, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat.